Oke, jadi gimana sih rahasianya buat dapat jutaan view dalam waktu singkat di TikTok gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang saya pelajari ketika ikutan Summit Internasional, Summit yang ada di Dubai gitu ya. Jadi seperti dibahas sebelumnya, di sini kemarin kita sempat banyak belajar dari banyak konten kreator di TikTok dengan follower jutaan gitu. Jadi ada beberapa poin penting yang sangat mempengaruhi algoritma TikTok di 2022 gitu ya. 2020-2021 tuh jauh lebih mudah, 2022 tuh jauh lebih sulit gitu. Kenapa? Karena persaingannya makin banyak, artinya kita perlu upgrade atau update konten kita dengan lebih bagus. Nah, sebelum tentang konten, sebenarnya kalau teman-teman mau masuk FYP, teman-teman harus lihat dulu video-video seperti apa yang ada di FYP gitu ya. Nah, dan video-video itu sebenarnya kita bisa lihat kalau kita sudah pernah buat gitu, dan di TikTok juga disediain analitiknya gitu. Nah, jadi ini dari akun yang kemarin saya bahas ya, yang saya cerita tentang gimana cara dapat video viralnya. Nah, ini kita bakal lihat analitiknya. Contoh video yang satu ini, bayar 100.000 cuman buat segelas jeruk. Jadi ceritanya pas jalan-jalan sebelum naik MRT kita ketemu nih mesin kayak gini. Yang mana nih yang? Cobain aja lah ya. Oke, beli aja. Kalau susah aja. Iya, orang murah. Koin udah tinggal segitu-segitunya. Udah poin terakhir sebelum pulang nih. Udah cukup belum? Gimana sih lo maksudnya? Udah berapa sih? Nggak masuk satu anjir. Koin Indo lagi. Aku masih punya koin ini enggak. Ini satu koin lagi nih. Oke. F2 dulu. Select item. Ini. Ya. Oke deh kakak. Tuh. Untung gue lebisin koinnya satu, kalau enggak nangis tuh hilang dan menang kan. Mana ini nggak keluar? Oh. Panik nih. Mana cuy? Anjir netesnya segitu anjir, jangan-jangan kopinya udah mau habis anjir. Mana? Anjir dia bilang strong aja terus tinggal netesan. Mana? Oh ada cuy, memang lama. Anjir udah poin terakhir gua terus begitu dia bilang kopinya rusak. Nggak ada orang yang bisa benerin lagi, setan. Segitu doang? Oh enggak, penuh. Ya oke deh. Ambil. Oh ini langsung diambil, diturunin kali sama dia? Oh enggak. Masa lo tarik gitu aja lo teh? Iyalah. Hah? Udah. Oh udah. Oh. Coba. Oke. Enak cuy. Yes, that one like. For you is for Masnya porterhouse. Oh iya udah ya mas, langsung mas. Iya buat mas, buat ini porterhouse satu. Asyik mas ini udah capek ngomong susah. Penuh nih yang, tuh ada yang kosong, yuk kita kesini yuk. Ash, ini kenapa panas banget di sini? Hah, siapa yang mau ada jacuzzi di tempat setrik ini? Nah di video ini teman-teman bisa lihat ada 1,9 juta view. Ini sebenarnya kalau dilihat ini kayak video nggak penting dengan total view hampir 2 juta view. Nah kenapa bisa? Ternyata ada beberapa engagement rate penting yang menentukan apakah video tersebut bakal bener-bener bagus atau enggak gitu. Nah dari sini teman-teman bisa lihat sebetulnya TikTok tuh ngasih beberapa poin tentang engagement rate, dimulai dari jumlah like, jumlah komen, jumlah share, kemudian ada juga add to favorite gitu. Nah selain add to favorite tapi kadang nggak kelihatan. Yang biasanya lebih bisa dilihat itu adalah jumlah berapa banyak orang yang nonton, berapa lama durasi video, berapa persen video tersebut ditonton. Nah itu bakal menentukan gitu. Nah dari situ apa sih yang penting gitu ya. Jadi like itu mempengaruhi. Kalau video teman-teman dapat banyak like, sudah pasti video tersebut akan punya performa yang baik. Tapi like doang nggak cukup gitu. Komen punya poin yang sedikit lebih besar, share lebih besar lagi dari komen gitu. Nah selain share ada lagi poin keempat adalah berapa lama waktu durasi orang nonton. Jadi berapa lama nih orang nontonnya nih gitu. Kemudian
Yang terakhir adalah rewatch. Rewatch itu orang nonton, ada nggak yang nonton lebih dari 1 kali gitu. Nah kalau dihitung sebenarnya yang paling tinggi poinnya itu adalah poin rewatch. Rewatch dibandingin dengan watch. Itu adalah jumlah analitik penting yang perlu teman-teman tahu dari engagement rate konten-konten tersebut gitu ya. Nah dari sini kita bakal masuk ke perdebatan yang menarik gitu ya. Jadi durasi videonya itu bagusnya panjang atau pendek sih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin lihat beberapa yang saya pelajari ya, kayak namanya ada salah satu konten kreator namanya Mingwei. Nah, akunnya ini, Mingwei Rock ini punya follower 22,5 juta. Ya, kemarin dia banyak cerita dan video dia itu rata-rata view-nya miliaran, jutaan ya, 1,7 M, 1,1 M, teman-teman bisa lihat. Dan kalau teman-teman lihat juga durasi videonya itu cukup panjang. Jadi videonya tuh nggak sebentar-sebentar amat gitu, tapi durasinya cukup panjang gitu. Nah, ini beberapa videonya gitu, itu durasinya panjang-panjang. Nah, kenapa video Mingwei bisa bagus gitu meskipun durasinya panjang gitu ya kan? Nah, karena kan biasanya banyak orang yang bakal bikin video pendek. Nah, jadi perdebatannya adalah seperti ini. Sama kayak bagus mana sih konten video yang lama atau konten video yang pendek. Kalau konten video pendek tapi teman-teman bisa bikin orang punya watch time-nya 2 kali lipat atau rewatch, teman-teman bakal punya poin yang besar. Nah, tapi kalau misalnya konten video teman-teman nggak bisa dapat rewatch, itu tetap bakal perform bagus kalau misalnya konten tersebut ditonton cukup lama. Jadi misalnya gini, kalau kita bikin video 8 detik, kemudian kita bisa dapat rewatch, artinya total orang menghabiskan waktu video teman-teman itu 16 detik gitu. Nah, tapi kalau misalnya video teman-teman 1 menit dan teman-teman cuma dapat 50% yang nonton, artinya teman-teman mendapatkan bikin orang nonton di TikTok itu 30 detik. Nah, mana yang lebih besar? 30 detik atau 15 detik? Nah, tentu saja kan 30 detik poinnya lebih lama. Maka dari itu biasanya konten video yang lama itu bisa dapat view yang lebih bagus, asalkan orang nontonnya cukup lama. Nah, tapi ini bukan berarti semua video teman-teman harus panjang. Kalau videonya panjang tapi durasinya pendek banget, persentasenya misalnya orang cuma nonton 5%, orang cuma nonton 3%, ya itu hasilnya jelek juga gitu loh. Artinya nggak akan dapat impresi yang bagus gitu. Jadi maka dari itu durasi penting gitu ya. Jadi kalau tanya ke saya, jadi gimana yang bagus? Ya bagusnya adalah teman-teman bikin durasinya seefektif mungkin gitu. Jadi kalau misalnya bisa dalam 20 detik ya kompres 20 detik gitu. Kalau bisa bikin cerita yang menarik 25 detik atau 30 detik ya buatlah 35 detik atau 30 detik gitu ya. Nah, dari Mingwei juga apa sih yang dipelajari? Kalau teman-teman lihat ya, semua konten-kontennya orang ini, Mingwei ini, itu nggak ada satupun yang dia ngomong dalam bahasa apapun gitu. Nah, kenapa sih dia nggak ngomong gitu? Nah, ternyata alasannya sederhana gitu. Dia nggak ngomong karena kalau dia ngomong menggunakan satu bahasa, artinya kan ya orang yang ngerti Inggris ya yang nonton gitu ya, audiensnya dari situ gitu. Dia sengaja nggak pakai bahasa apapun supaya apa? Supaya orang dari bahasa manapun, orang dari daerah manapun bisa ngerti konten dia itu ngomongin apa gitu, karena bahasanya cuma bahasa tubuh gitu. Sama juga kalau teman-teman mungkin pernah dengar salah satu tiktoker yang namanya Kabilem. Kabilem itu viral padahal dia nggak pernah ngomong satu kata pun, jadi nggak ada yang tahu dia bisa bahasa apa gitu sebetulnya. Nah, tapi karena dia nggak ngomong jadinya orang ngerti poinnya gitu loh. Orang dari video ini gitu, itu adalah yang berikutnya. Nah, kemudian selain dari durasi, jadi durasi tadi kita udah bahas ya, seefektif mungkin, apalagi yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, selain durasi, teman-teman juga perlu sadar ketika kita ngepost konten gitu ya. Nah, TikTok itu bakal ngeblas konten kita ke orangnya yang maksudnya audiens itu beda-beda gitu. Kalau misalnya teman-teman yang kalau konten itu udah makin viral, kadang nggak cuma ke travel doang gitu, tapi ke orang-orang yang suka nonton fashion, ke orang-orang yang suka nonton mana gitu. Nah, karena kita nggak tahu si TikTok di awal bakal ngeblas video kita kemana aja. Jadi kalau bisa konten kita dibuat semenarik mungkin supaya siapapun yang lihat itu minimal mau nonton sampai habis gitu. Jadi nggak terlalu niche market juga. Nah, di situ artinya aturan 3 detik pertama seperti yang dibahas di video kelas ini, 3 second rules pertama itu penting gitu. Jadi kalau teman-teman mau performa videonya bagus, 3 detik pertama itu harus semenarik mungkin. Dan menarik itu bahkan siapapun yang lihat itu minimal mereka bakal mau nonton lebih lanjut gitu. Di situ teman-teman perlu bisa bikin headline yang menarik gitu ya. Nah, tentang headline ini di sini saya bakal nyontoh dari kemarin salah satu pengajarnya itu adalah Erika Kuhlberg. Erika Kuhlberg ini adalah seorang pengacara gitu ya. Dan di mana pengacara yang satu ini itu dia bikin cerita tentang hukum jadi menarik gitu loh. Dia bikin cerita tentang hukum jadi menarik. Orang yang satu ini itu bisa punya 7 juta follower cuman dalam waktu 4 bulan. Dan kalau teman-teman lihat ini akunnya. Nah, akunnya ini dia nggak terlalu banyak bikin konten, jadi kontennya nggak banyak-banyak amat. Tuh, paling cuma sekitar 40 apa 50 selesai. Tapi bisa punya view yang besar sekali gitu. Nah, gimana cara dia bikin audiens mau nonton kontennya dia gitu. Nah, jadi ceritanya cara dia bikin kontennya, kalau teman-teman perhatiin, ini contoh. We overbooked it. Basically, we sold more
more tickets than seats on the plane, and to our surprise, everyone showed up. What can be done? We'll try to get you on the next flight in a few hours, but there's nothing. Dari video ini kalau teman-teman lihat, di depan pertama dia selalu pakai template yang sama. Artinya ada dua orang yang membelakangi sebuah brand yang terkenal. Kenapa sih brand yang terkenal yang diikutin? Jadi dia membantu orang-orang yang punya masalah dengan brand. Itu adalah tema kontennya. Di sini kita lihat dia belakangnya adalah American Airlines. Di sini logo Nike. Di sini dia dengan Apple. Sebelumnya dengan FedEx, dengan Amazon dan lain sebagainya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena konsep cerita dia adalah ketika orang biasa ketemu masalah dengan brand gitu loh. Nah, karena brand yang diambil adalah brand-brand terkenal, itu bikin siapapun jadi penasaran gitu. Jadi penasaran, emang kalau masalah sama ini gimana sih? Dan dia bikin cerita sesuatu yang memang relate dan gak diketahui orang. Misalnya kayak dapat penerbangan di cancel, dapat sepatu Nike gratis gitu loh. Gimana caranya dapat AirPod gratis dan lain sebagainya. Dan karena konten yang seperti itu bikin orang manapun penasaran gitu. Gimana sih caranya gitu? Gimana sih kelanjutan ceritanya? Dan karena dibikin dua orang ngobrol kanan kiri, ini bikin orang makin kepo. Nah, itu adalah salah satu opening yang bagus. Jadi openingnya bisa disukai oleh semua orang gitu. Nah, kemudian karena durasi konten dia cukup lama, kalau teman-teman nonton videonya Erica Kullberg, di tengah dia selalu bilang seperti ini. Hi, it looks like you bought me from this flight I was supposed to be on. Yeah, we overbooked it. Basically, we sold more tickets than seats on the plane, and to our surprise, everyone showed up. What can be done? We'll try to get you on the next flight in a few hours, but there's nothing else I can do. Sorry. She has no idea I follow Erica. Watch this. Actually, Nah, kalau teman-teman lihat itu dia kayak bisik-bisik bilang she has no idea apa yang bisa didapatin karena dia tahu follow Erica. Di situ dia masukin dua hal. Yang pertama adalah satu buah gimmick buat bikin penonton tetap nonton. Jadi punya poin tujuan seperti itu. Karena dibikin seperti itu, jadi orang tuh mau nonton nih. Ada apa nih kelanjutannya? Ini dia nih poin serunya. Gitu, itu yang pertama. Dan kedua, dia menyelipkan CTA yang nggak disadari orang. Gitu. CTA-nya adalah karena follow Erica. Artinya bikin orang yang nggak follow, suruh follow. Gitu. Itu adalah cara buat bikin orang mau nonton lebih lama. Atau misalnya teman-teman pernah lihat juga satu konten di internet, satu video di internet, di mana menceritakan sesuatu, kemudian di tengah ada tulisan atau ada CTA, tunggu, bagian terbaik akan datang. Nah, itu bikin orang yang udah nonton, tadinya setengah nonton, jadi makin penasaran buat nerusin nonton. Dan tanpa sadar, durasi waktunya itu makin lama. Dengan durasi waktunya makin lama, engagement videonya itu bakal makin bagus gitu ya. Kalau di Erica dia menggunakan cara seperti itu. Nah, kalau di Mingro, kalau teman-teman lihat konten-kontennya Mingwei, itu dia. Ini konten komedi. Nah, konten komedi ini juga dengan gaya yang cukup unik. Nah, yang bikin konten dia menarik sebetulnya adalah meskipun kontennya lama, dia melakukan perpindahan footage atau perpindahan video dengan cukup cepat. Jadi orang belum sempat bosan tapi sudah lihat lagi yang baru, penasaran lagi yang baru, main zoom in zoom out, dan bikin orang mau meluangkan waktu lebih lama dari yang biasanya mereka tonton. Nah, dengan seperti itu bakal bikin goal video pertama, yaitu watch time-nya tinggi. Syukur-syukur orang bisa nonton sampai lama. Dan kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang bikin penasaran, itu bakal bikin orang nge-rewatch. Nah, terakhir, nah, itu tadi adalah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan buat meningkatkan performa video TikTok atau short video teman-teman di sosial media. Oke, mungkin gitu aja materi singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.